kanal ini berbalik menyerang Richard Eliezer. Itulah komen-komen, salah satu dari jenis komen orang yang tidak mau move on. Jadi seolah-olah misalnya kita mengatakan si A begini, dia akan terus-terusan jadi begini. Manusia yang kurang dalam pemikiran, ya. Bahwasanya orang itu punya keterbatasan informasi. Harusnya pertanyaan itu Anda tanyakan kepada Richard Eliezer, kenapa dia berbohong? Lah kok Anda membuat petisi justice kolaborator, tetapi kenapa kok Anda menyerang Richard Eliezer? Ya memang saya membuat justice kolaborator itu, dan itu sudah terwujud kan? Sudah berhasil toh. Petisi tersebut sudah berhasil kan? Kalau saya menyerang Richard Eliezer, tentu petisi tersebut saya hapus. Anda bisa melihat sampai sekarang petisi tersebut masih ada, jauh sebelum para ahli yang mengaku ahli-ahli tersebut berkumpul menyuarakan mendukung Richard Eliezer. Saya sudah mendukung. Artinya yang saya dukung itu adalah justice kolaborator, penjahat yang bekerja sama dengan penegak hukum. Yang saya dukung itu penjahat, bukan pahlawan. Coba Anda baca narasi dari petisi yang saya buat. Saya tidak mengatakan Richard Eliezer sebagai pahlawan, tetapi dia sebagai penjahat, justice kolaborator. Baca, terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, justice kolaborator. Nah, kenapa mendekati vonis? Ya sudah, karena memang saya tahu vonisnya itu akan rendah. Lantas untuk apa lagi saya membuat konten ini? Tujuan saya supaya gemar Richard Eliezer sebagai pahlawan ini dihentikan. Dia adalah penjahat, dia adalah pengkhianat dari Ferdy Sambo. Nah, saya manfaatkan pengkhianatan Richard Eliezer ini supaya proses hukum terhadap kejahatan-kejahatan nanti di lain hari akan lebih mudah. Dari sisi penjahat, Richard Eliezer ini adalah pengkhianat. Dia kan sudah jadi tersangka dulu, baru mengatakan kejujuran. Itu pun setelah Ricky Rizal, Kuat Ma'ruf dijadikan tersangka, baru dia disetujui justice kolaboratornya. Jangan salah loh, ya kan? CCTV itu jauh hari. Kalau Anda paham, Anda baca tuh, googling. Jangan hanya bokep saja yang Anda googling, ya. Jelas di situ tanggal 18 Juli CCTV itu disita dan itu disiarkan di sidang Eliezer 3 jam. Nah, apakah justice kolaborator itu sukses? Saya puas, ya puas saya puas. Tetapi keburukan Richard Eliezer ini perlu saya ungkap supaya dia jangan jadi artis ke depannya. Enak banget, dia sudah menghabisi nyawa orang lain, tiba-tiba dia mau jadi artis, mau jadi pahlawan. Sebentar lagi dia punya iklan. Tidak bisa. Dia pembunuh Joshua, dia menembak Joshua dengan pistol kaliber 9x19. Anda tahu nggak diameter pelurunya itu 9 mm. Kenapa sekarang saya ungkap? Karena saya ingin dia supaya jadi justice kolaborator, supaya nanti ada justice kolaborator baru ke depannya. Peluru Richard Eliezer inilah yang menghabisi nyawa korban Joshua. 9 mm, hampir 1 cm tuh lubang di paru-parunya almarhum Joshua. Nggak perlu ditembak kepalanya, sudah mati dia tuh. Jadi kalau katanya mengerak, itu akibat daripada sisa energi yang ada di dalam tubuh. Loh, kok sisa energi? Nah, berpikir yang waras. Bagaimana? Apakah Anda pernah lihat cecak lepas ekornya, kemudian ekornya tuh lebih dari 2 menit masih bergerak-gerak? Jadi nyawanya cecak itu di ekornya? Bukan, ya. Richard Eliezer inilah yang menghabisi Brigadir Yosua Huta Barat. Artinya setelah vonis ini, Richard Eliezer itu jangan berbangga diri. Dan orang mendukung dia mestinya mendukung secara sportif, jangan menjadikan ngefans sama seorang penjahat. Ini nggak boleh, tidak benar cara-cara begini. Kita mendukung dalam kapasitas keilmuan, dalam kapasitas kita untuk memudahkan proses pengadilan berikutnya. Jangan dukungan dimanipulasi, ya. Jangan memanipulasi arti dari justice kolaborator. Arti dari justice kolaborator itu adalah penjahat yang bekerja sama dengan aparat penegak hukum untuk mengungkap kasus pidana lain, pidana orang lain. Itulah justice kolaborator. Lah kok jadi pahlawan? Orang gila yang menganggap justice kolaborator itu sebagai pahlawan. Dia itu aktor penembak Yosua, sukarela, senang hati dia bergerak cepat menuju ke TKP. Siapa itu? Richard Eliezer itu
ya. Yang saya keberatan ketika saya melihat perkembangan dukungan kepada Richard Eliezer ini menjadi bias. Dukungan kepada sistem untuk membentuk sistem baru berubah menjadi pahlawan. Ini kan tidak benar. Jadi justice kolaborator itu kalau bisa disistemkan, tapi bukan itu pahlawan lah. Gila, kalau dianggap dia pahlawan, dia pembunuh loh. Loh kok saya bilang, lah itu kan hakim sudah memutuskan dia pembunuh. Pasal 55, turut serta melakukan pembunuhan berencana, kan udah jelas. Hanya gara-gara justice kolaborator makanya dimaafkan. Bukan berarti dia pahlawan. Yang pahlawan itu orang yang sudah mati, itulah yang pahlawan. Jangan diubah-ubah, ya kan? Loh katanya saya orang Sambo. Putusan hakim itu banyak. Dari putusan hakim itu menggunakan konten-konten luruskan. Bagaimana saya membongkar CCTV tersebut? Bagaimana saya membuka keterlibatan Adhan Romer dan kawan-kawan? Dulu pun waktu saya buka video tentang Adhan Romer keterlibatannya, kan anda banyak yang menyerang saya dengan mengatakan tidak konsisten. Lah konsistensi itu kayak apa? Apakah kalau kita mengatakan seseorang benar kemudian melihat keburukannya terus kita diam saja, itu konsisten? Bego itu orang yang mengatakan begitu tuh. Nah, bagaimana bilang saya tidak konsisten seolah-olah saya terlibat di dalam kasus ini? Tanyakan sama Richard Eliezer, kenapa dia berbohong? Kenapa dia tidak konsisten? Katanya dia membela Brigadir Yosua, tetapi Kodir mengatakan bahwasannya dia hanya diam saja di luar waktu bersaksi dalam persidangan Richard Eliezer. Dibenarkan Richard Eliezer, padahal Kodir bolak-balik ke dalam bareng Richard Eliezer lagi dari dalam TKP. Artinya kan dia mau menyelamatkan Kodir kan? Bagaimana Adhan Romer bolak-balik membuat kesaksian palsu diselamatkan oleh Richard Eliezer? Ini kan harus kita buka supaya Richard Eliezer ini jangan besar kepala. Iya toh, bayangkan di dalam penjara dia punya Instagram, dibuat waktu dia di dalam penjara. Orang-orang kan tidak boleh menggunakan fasilitas komunikasi. Dia punya fansnya sekarang sudah puluhan ribu. Ini kan masyarakat sakit namanya, ya kan? Tidak memahami. Dan saya akan terus-menerus meluruskan apabila sampai Richard Eliezer ini terus-terusan dianggap sebagai pahlawan. Dia itu bajingan. Saya tidak mencabut petisi tersebut karena saya menginginkan adanya efisiensi penegakan hukum. Bukan karena saya menyukai Richard Eliezer. Dia pembunuh kok saya sukai. Saya tidak suka sama dia.